saya refresh sedikit ya. Jadi kasus yang tadi kenapa perlu ada branch. Andaikan tadi misalnya programmer B itu lakukan proses commit yang konsisten ya. Ini kebetulan misalnya ini dibuat oleh si A sudah di commit gitu kan. Si B sudah commit fitur login ya. Ini pada satu branch ya. Kalau ini masalahnya gampang. Jadi dia ada masalah di sini, tinggal rollback aja. Jadi kita mundur saja. Mundur ke C. Kita kembali. Ya, C itu ya kita akan mengambil terakhir C, kode C, komitnya. Cuma kalau sudah acak, misalnya ini dikerjakan oleh A, ini dikerjakan oleh si A gitu kan, B ini dikerjakan oleh si B, C kemudian ini dikerjakan oleh A lagi, ini dikerjakan oleh B lagi, dan seterusnya. Kan? Maka ini agak sulit karena bercampur. Nah, bagus seperti ini, buat branch baru, kemudian aktif ke sini, kemudian dari sini buat branch fitur login, kemudian masuk lagi ke sini. Seperti ini, pindah buat yang baru, setelah jadi masuk ke dalam. Itu diwakili oleh perintah git checkout -b fitur login. Ini merupakan singkatan dari git branch fitur login checkout gitu. Anda baca saja, buat branch baru, kemudian pindah ke branch tersebut. Oke, kita jalankan dulu ya. Saya pakai perintah yang singkat saja. Ini saya paste. Oke, nih switch to a new branch feature login. Berarti kita sudah buat branch baru dan kita sudah aktif di dalamnya. Nah, kenapa kita buat perintah itu? Tujuannya juga adalah agar cabang memiliki historinya main ya. Jadi agar cabang mengcopy apa-apa yang ada di sini. Dan berikutnya adalah agar dia mendapatkan branch baru mendapatkan hit terakhir. Maksudnya ini kan kita sudah ada commit A, commit B, C, dan E. Kalau kita menggunakan perintah ini yang tadi -b itu, maka kita akan mendapatkan perubahan terakhir. Posisi paling terakhir itu ya di sini. Oke. Selanjutnya kita istilahnya menambah file di folder kita. Kemudian kita melakukan proses commit ya. Proses commit. Misalnya ini saya ganti nanti. Oke, saya kembalikan fitur login. Saya tulis programmer kedua kan. Ini nama branch ya, feature and login. Oke, kita tambah dulu filenya. Tambah filenya. Jadi Anda tambah file di sini ya. Saya ringkas saja. Oke. Jadi saya menambah file ya, saya tidak perlihatkan prosesnya tadi. Fitur login ini. Fitur login isinya seperti ini. Bebas saja sebenarnya. Kita menambah satu file. Itu fitur login, kemudian kita lanjut mengetik perintah ini ya, git add deteksi perubahan file pada folder kita, git add spasi titik, kemudian kita git status. Nah ini ada new file fitur login.php ya. Ini untuk melihat apakah terbaca file baru kita. Kita lanjut git commit. Ini saya copy paste saja biar mudah. Oke, mungkin suara saya tadi tidak kedengaran ya, lupa mic-nya. Kita tambah file ya, kemudian file itu kita buat namanya, kalau saya fitur login, bebas sih sebenarnya. Nih filenya terserah apapun itu, yang penting bertambah. Kemudian tambahkan perintah git add untuk
menambahkan file, kemudian tambah git status untuk melihat perubahannya. Jadi ini git status, ada file fitur login.php, kemudian kita copy paste, ini perintah ini aja, itu saya copy paste saja. Oke, ini saya enter ya, jadi tambah fitur login oleh programmer 2 pada branch feature and login. Kita enter. Setelah itu kita coba git push. Nah, ini yang penting. Kita pushnya ke feature login. Jadi saya copy paste saja. Bentar ya. Oke. Ini saya enter git push origin feature login, kita tes. Nah, ini berhasil semuanya. Jadi intinya dia sudah mengirim keluar sana seperti itu. Itu ya. Nah, kalau kita lihat, saya buka halaman GitHub saya, itu ada apa namanya? Ada notifikasi ya. Jadi feature login baru-baru saja di push ya, 2 detik yang lalu. Seperti itu. Itu artinya terbaca ya. Ada proses sinkronisasi antara folder remote saya dengan server dari GitHub itu sendiri. Oke ya. Ketika kita buka halaman repository kita, itu akan ada tombol compare and pull request. Artinya kalau Anda sudah menganggap kode itu jalan, misalnya sudah direview ya, oke, ini kodenya sudah bagus, aman, kita mau pakai, selesai tugasnya programmer B, maka dia bisa menekan tombol ini ya. Tetapi kalau misalnya belum ya, masih ada tugas-tugas lain yang belum selesai, jangan ditekan dulu, seperti itu. Jangan ditekan dulu, karena ini akan menggabung ya, ini akan menggabung. Jadi jangan ditekan dulu kalau belum selesai. Seperti itu. Nah, sebenarnya perintah ini itu merupakan versi ini ya. Jadi sama dengan 4 perintah ini. Ini maksudnya setelah kita selesai melakukan perubahan dan Anda malas ngetik ini, ya silakan saja. Kalau muncul notifikasi, klik ini, itu sama juga dengan menjalankan 4 perintah ini. Ya, 4 perintah ini. Tetapi kalau Anda masih mau kode, ya diketik aja satu-satu. Diedit saja filenya dulu, file programnya, tambah file, edit file, kemudian commit, push. Setelah direview oleh tim atau Anda merasa itu sudah oke, maka silahkan melakukan proses merge ya, atau gabungkan ke repository main, seperti itu. Nah, ini saya sempat refresh halaman saya, itu yang tadinya 1 branch itu sudah ada 2 branch. Ini sudah ada 2 branch ya. Nanti Anda the file your branch, kemudian active branch. Intinya masih ada dua branch di sini. Jadi main dan feature/login, seperti itu. Ya. Kalau kita lihat isinya itu, ini sebenarnya filenya sudah masuk, ini fitur login 8 menit yang lalu oleh, ini keterangan ya, programmer ke-2, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahap merge atau gabung saja ya. Silakan nanti dijalankan perintah ini. 4 perintah ini saya coba jalankan. Oke, saya copy paste git checkout my main ya. Keluar dari, maksudnya masuk ke main ya, keluar dari dari origin, feature, kita masuk ke main. Nih. Kita pindah maksudnya ya. Jadi saya berikan ilustrasi, kita dari sini gitu kembali ke sini, checkout main. Berikutnya kita mengambil kode terakhir dari main, git pull origin main. Git pull origin main. Oke, nah kenapa kita mengetikkan perintah ini? Karena bisa jadi seperti ini. Mana ilustrasi saya? Oke, untuk penjelasannya kita sambung di video berikutnya ya. Agak panjang.